Hadirin hadirat yang saya hormati, pada kesempatan ini tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, judulnya, temanya adalah Tarhib Ramadan. Tarhib itu dari kata rohiba, artinya menyambut Ramadan. Kenapa Ramadan disambut? Karena Ramadan membawa keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan keberkahan itu kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita yang terkait hubungan kita kepada Allah dan juga terkait hubungan kita kepada manusia. Karena kita ini ketika nisfu Sya'ban itu adalah kita sudah ganti buku. Berarti buku yang sekarang setelah Sya'ban itu kita buku baru, Pak. Kemarin udah dihapus-hapusin tuh. Ya, sekarang buku baru nih kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, jangan sampai nanti ketika kita ditanya kita nggak bisa jawab. Tapi mudah-mudahan pagi ini, hari Ahad tanggal 27 Sya'ban, ketika nanti kita ditanya oleh Allah, pasti ada catatannya, Pak. Tanggal 27 Sya'ban subuh pagi, kesehatan ente buat apain gitu. Apa ayat yang pendek terkait dengan nikmat, Pak? Summa latus alunna yauma izin anin naim. Surah apa itu, Pak? At-Takasur ya. Quran dah. Quran. Summa latus alunna yauma izin anin naim. Nanti kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Apa bentuknya? Anin naim. Anin naim itu daripada yang lezat. Sehat sekarang kita enak nih, Pak. Nanti ketika ditanya buat apa kesehatan, alhamdulillah ya Allah, kesehatan saya hari itu saya ikut sholat subuh berjamaah, saya ikut ta'lim. Allah bagus begitu, Pak. Apa itu anin naim? Anin naim itu ditafsirkan oleh ulama tafsir, diantaranya tafsir Jalalain. Anin naim ma yaltazzu bihi fid dunya. Ma yaltazzu bihi fid dunya, sesuatu yang enak, yang lezat di dunia. Apa bentuknya? Ditafsirkan bentuk daripada ma yaltazzu bihi fid dunya minasyihati. Sehat enak gak, Pak? Woi, sehat enak gak? Enak, Pak. Biar nggak punya duit juga sehat enak. Tapi kalau biar punya duit badan sakit kagak enak, Pak. Badan nggak sehat nih, ada duit kagak enak, Pak. Makan sate kagak bisa. Kata siapa sehat itu enak? Kata siapa, Pak? Kata orang yang sakit. Coba kita kalau nengin teman kita dah, enak lu mah sehat, begitu ngomongnya. Enak lu mah sehat. Nah, itu dia berasa tuh nikmat sehat enak setelah sakit, Pak. Jadi jangan sampai kita merasakan nikmat itu sudah hilang dari kita baru kita berasa. Coba dah, kita lagi sehat kan kagak berasa, Pak. Kagak berasa. Ntar dah kalau sakit baru berasa. Punya istri rajin, taat, enak gak, Pak? Nikmat. Ada yang nyuciin, ada yang jadiin kopi, ada yang ngambilin sendal tuh, Pak. Maka ketika itu tuh kita sayang tuh, berasa tuh ketika istri kita meninggal baru berasa tuh, ya Allah bener ya, kemarin lagi ada emak lu, gua ada nyediain kopi, ada yang trikain tuh. Masa mah dimarah-marahin dulu ibu, kata anaknya begitu. Bahkan mau kawin lagi begitu. Jadi nikmat itu kita merasakan nikmat, jangan sampai nikmat hilang dari kita baru kita berasa, Pak. Maka Ramadan itu nanti nikmat buat kita. Kita lihat apa yang kenikmatan buat kita. Saya lagi nyariin mayat al-Zubih ini. Ya. Pertama, sehat itu enak. Nah, tadi gambarannya begitu. Jadi jangan sampai itu
enaknya itu kepala kita sudah hilang dari kita, berdosa jangan. Terus kita rasakan itu, kita syukuri itu. Yang kedua ditafsirkan oleh Imam Jalalain itu adalah wa minal faragh. Faragh itu waktu senggang, waktu luang, itu nikmat, Pak. Kata siapa? Kata orang yang sibuk tiap hari kerjaannya sama dunia mulu. Ketika dikasih libur satu hari, Pak kagak berangkat, Pak, libur, gua mau tidur dari pagi sampai sore, gitu. Itu nikmat. Anak sekolah ketika kita umumin libur, jingkrakan dia, iya Pak besok libur, wah jalan, gitu Pak. Itu waktu senggang, itu nikmat Pak. Buat orang yang sibuk cari dunia, urusan dunia, itu luar biasa tuh. Maka ketika dikasih senggang, diajak tuh jalan-jalan anaknya, istrinya, kalau punya duit. Kalau kagak ya tidur aja di pagi ke sore. Ya. Itu nikmat tuh waktu senggang. Ya. Apalagi di antaranya adalah wal makul. Ditafsirkan jalan itu. Makul makan. Makan nikmat nggak Pak? Makan enak banget Pak, apalagi kalau ada jengkol sama pecak gerame, luar biasa. Itu kata siapa tuh? Makan enak. Kata orang yang lapar. Coba Bapak datang ke rumah saya, Bapak habis makan di Padang, saya udah siapin. Maaf Pak Ustadz, saya habis makan. Kita suruh makan juga, udah kagak makan, orang udah kenyang. Coba kalau lapar jangankan pakai pecak gerame, insya Allah pakai garam goreng nikmat. Makanya Nabi kalau nyuruh makan itu, makanlah kamu kalau lapar, berhenti sebelum kenyang. Apa filosofisnya Pak? Kajiannya apa tuh? Karena kalau orang makan kenyang, itu dia nggak bisa bedain tadi kenyang sama lapar Pak. Makanya berhenti sebelum kenyang. Lah emang tadi udah kenyang, bagaimana mau berhenti? Coba kalau kita makan lagi lapar, ketika suapan pertama, suapan kedua tuh berasa tuh perut ganjel tuh. Berasa tuh, berarti kita bisa bedain antara tadi lapar dengan kenyang. Begitu juga persoalan puasa yang nanti kita akan diwajibkan, itu sebetulnya adalah untuk membedakan. Kemarin tuh bulan-bulan lain ente minummu, makanmu, sekarang tuh ditahan tuh. Ini berasa tuh, baru berasa. Makanya salah seorang ulama jelaskan kalau ada orang yang saumud dahri, puasanya terus menerus nggak pernah berhenti, kecuali hari-hari yang diharamkan dia nggak puasa. Itu dia udah nggak bisa bedain lapar dan kenyang Pak. Kadang-kadang bukannya juga nyantai. Emang udah biasa dia, nggak bisa bedain. Makanya ada dalam Nabi kita Muhammad sabdanya apa? Puasa yang baik itu adalah puasa Nabi Daud, ya, karena sehari buka, sehari puasa. Itu tujuannya untuk ngebedain Pak. Untuk membedain, bukan berarti syariat Nabi Daud itu baik, bukan, artinya dibandingkan gitu. Ya memang baik karena syariatnya begitu dia. Ini hari puasa, rasanya lapar tuh lagi puasa. Kalau lagi kagak puasa rasanya kenyang. Dia kan bisa bedain. Nah tujuannya puasa itu seperti itu. Bukan hanya itu, tetapi bagaimana kedalaman itu. Kalau lagi puasa, kalau kita mohon maaf, kalau kita orang yang memiliki finansial yang tinggi, itu bagaimana kita mikirin orang-orang yang susah, orang-orang yang susah yang mungkin makan sehari, kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Itu kan kita disuruh begitu tuh. Makanya kan di sana ada hadis kursi begini Pak, saya ini lapar maka berilah saya makan. Hadis kursi, saya ini lapar maka berilah makan. Maka di situ ada hadis sambungannya, bagaimana saya memberikan makan kepada Tuhan, sedangkan Tuhan adalah Allah, itu adalah maha pengasih rezeki. Saya memberi makan. Tengok tuh saudaramu yang sedang lapar, di situ ada aku. Allah yang gaib, yang tidak bisa nampak oleh panca indera kita. Maka manusia yang sifatnya adalah lemah, yang kekurangan, disitulah atas tanda-tanda kebesaran Allah itu setengok itu. Di sini kalau kita bisa ambil bahwa di dalam beragama
itu kita tidak hanya melulu ta'abud sampai jidat retak. Kenal jidat retak, bahkan ada tuh jidat retak hitam-hitam gitu, ibadah mulu, tapi sama tetangga, sama orang lain nggak pernah open, Pak. Kurang sempurna. Maka kiat-kiat Ramadan buat penggiat Ramadan, apa harapan kita, Pak? Harapan kita apa? Kan di sini baca doa kamilin nggak? Iya. Itu salah satu tiap malam, dari malam pertama sampai malam terakhir kita baca Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Itu harapan kita, Pak. Ya Allah, jadikanlah saya ini adalah golongan orang-orang yang imannya sempurna. Tuh. Berarti iman kita belum sempurna, Pak. Itu sekelas orang yang buat doa itu masih begitu, Pak. Karena memang ada hadis, Pak, itu doa nggak bertentangan, walaupun itu dibuat oleh para ulama kita, ulama Nusantara. Karena ada hadis begini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum, kalau kita terjemahkan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kamu. Tetapi menerjemahkannya bukan begitu. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang kamu, sehingga baru sempurna kalau dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, itu baru sempurna. Makanya ulama salaf kita nih, Pak, ngajarin di akhir Sya'ban itu yang punya kelebihan dana, yang punya zakat mal, itu ngeluarinnya di akhir Sya'ban, di akhir Sya'ban. Kenapa? Karena masuk Ramadan itu manusia-manusia yang beriman, yang tidak sama tingkat ekonominya, pemilikannya, itu supaya bisa dibantu untuk berbuka puasa, untuk sahur, persiapan sahur. Itu ngeluarinnya zakat mal di akhir Sya'ban, Pak. Itu ulama kita mempersiapkan itu. Ada bentuk perhatian. Makanya kan kita bisa lihat kadang-kadang ada orang yang ngasih sembako di akhir Sya'ban itu. Tapi kadang-kadang dia begini, Pak, ini baik amat orangnya, jangan-jangan ente caleg ya, begitu ngomongnya. Biasanya kan orang kalau mau gitu agak murah tuh. Nah, makanya zakat mal itu ngeluarinnya adalah di akhir Sya'ban. Kemarin lagi saya menyampaikan ini, ada yang nanya, Pak, Ustaz, kalau masjid itu punya dana sampai 100 juta wajib zakat nggak? Kan ada masjid itu saldonya ada yang 100 juta, ada yang 75 juta gitu, Pak. Disebutin gitu kan, yang dengerin kan yang suka jariah, itu duit diemplok baik, jadi bukan dikasih bantuan ke fakir miskin. Wajib gak tuh zakat? Kata saya, wajib zakat itu kalau memang punya dia. Masjid kagak berhak, karena dia yang diwajibkan zakat adalah manusianya. Tapi ketika dia mengeluarkan juga, itu bukan zakat, namanya infak. Karena zakat itu ada haul, ada nisab. Itu walaupun nisab, karena bukan milik dia. Kan orang Arab begini, Pak, orang Arab kalau kita lihat baca kitab begini. Dulu kan zakatnya, zakat mal itu bentuknya kambing. Karena orang Arab yang pelit gini, Pak, kalau kambing kan nisabnya itu 40 ekor kambing, itu wajib zakatnya 1, Pak. Ketika sampai tahunnya udah pas haul, itu sebelum sampai itu kambingnya yang 2 diparoin, Pak. Kenal diparoin, dikasih orang. Kan kagak cukup 40, nggak cukup, Pak. Lah kagak gua kasih orang, jadi kagak kena zakat tuh, begitu. Itu cerdiknya orang Arab begitu, Pak. Ya. Orang kita juga begitu, nanti, Pak. Kagak cukup tuh, nggak jadi, nggak wajib zakat dia. Karena yang 2 ada dikasih orang. Nanti juga nyeksanya begitu, Pak, nyeksanya dipakai kuali itu yang gede buat bikin dodol tuh, ditaruh di atas begitu. Kok saya diseksa? Kan saya sholat mulu. Oh, zakat kagak, gue menggarang kuali aja, kena lu gitu. Nah, ini terkait dengan tauhid Ramadan. Besok puasa, insya Allah kita hari apa, Pak? Hari Kamis. Karena puasa itu, Pak, kata Nabi,
sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kalau mau puasa lihat bulan, kalau mau buka juga lihat bulan. Nah, kaidah umum ilmu falak itu adalah kalau bulan Sya'bannya ganjil, umurnya cuma 29, Ramadannya genap. Kalau Sya'bannya genap, Ramadannya ganjil. Itu patokan umum orang-orang yang biasa memperhatikan. Tapi kalau ahli falak, ketika dia hitung ada yang disebut namanya wujudul hilal, itu namanya dia baru ru'yah bil ilmi. Almanak itu namanya ru'yah bil ilmi, dilihat pakai ilmu, Pak. Umur bulan berapa? Itu ru'yah bil ilmi. Nah, ru'yah bil ilmi ini untuk mendukung ru'yah bil fi'il. Ru'yah bil fi'il itu di lapangan, Pak, yang pakai alat itu, ya. Itu namanya ru'yah bil fi'il. Buktikan dulu, karena ketika kita hitung bulan umurnya sekian, derajahnya sekian, letaknya segini, agak miring ke sana, itu dibuktikan dengan ru'yah bil fi'il. Nah, siapa yang pakai itu, Pak? Ulama mana yang pakai itu? Nah, ulama yang pakai ru'yah bil ilmi itu adalah orang-orang Muhammadiyah tuh, Pak. Saudara kita begitu, Pak. Dia kalau udah dihitung di almanak ada, nggak usah pakai diimplong, nggak usah pakai dilihat, udah ada begitu. Maka ulama-ulama Nahdlatul Ulama belum harus dibuktikan dulu di lapangan, kelihatan apa kagak gitu, mendung apa kagak, cerah apa kagak. Nah, ini alhamdulillah, Pak, di pondok pesantren saya itu anak-anak santri saya kelas 3 aliyah, setiap bulan kita ajarin tajribah ru'yah bil fi'il di Kampung Baru. Makanya almanak saya itu dibuat ada anak-anak aliyah, Pak, tapi diperhatikan oleh Lajnah Falakiyah Ma'had, dikoreksi lagi. Itu ngeliat bulannya kalau anak pesantren saya bulan umur udah 2 hari 3 hari. Emang kenapa? Kalau di awal sama sekali itu supaya tujuannya bisa membedakan warna bulan dengan matahari, Pak. Karena kadang-kadang nggak bisa bedain itu, Pak, kalau nggak orang biasa, nggak biasa. Maka ini kata Nabi, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Kalau mau puasa lihat bulan. Emang orang semuanya bisa? Ilmu falak kan kagak. Kita mengikutin aja udah. Ketika ada pengumuman, ya kita puasa. Makanya kalau mertua saya ini kalau ditanya mau lebaran mau puasa gitu kan, kadang-kadang yang ada ribet tuh, ini besok apa kapan sih gitu, nanya ada tuh. Waktu itu saya baru jadi mantu, lebaran kagak bareng, nanya di telepon, Kiai besok puasa hari apa? Kalau kata kita kan jauh aja gitu ya, dia mah kagak. Lalu tanya, emang gue departemen agama gitu, Pak. Bener juga sih, lah dia nggak berhak untuk ngumumin, Pak. Yang mengumumkan itu pemerintah, nggak dijawab dia, dimatiin aja kalau lo ngaji sama gua kagak, lagi dan nanya sama gua gitu dia. Itu ulama Betawi gitu, Pak. Saya nggak berhak untuk ngumumin. Besok kalau saya terawih, kalau mau terawih silakan, gua kagak bikin kesempatan, artinya gua nggak siapin tuh tempat-tempat, yang ngikut kagak gitu. Karena dia tidak berhak, Pak. Ulama nggak berhak tuh. Yang berhak adalah pemerintah. Pemerintah dapat dari siapa? Dari para ulama yang mempunyai falakiyah, kayak NU, kayak Muhammadiyah, kayak Persis. Itu kan nanti rapat tuh bersama tuh, diputuskan bersama. Itu pun kita nggak ditekankan harus ikut, kagak, silakan aja kalau kagak mau ngikut mah. Kalau memang bisa. Tapi biasa kadang-kadang kan masyarakat, gua mau ngikutin guru gua aja begitu ngomongnya. Ya kagak ngapa-ngapa, yang penting jangan merasa paling benar gitu kira-kira. Itu yang merasa paling benar, yang nyalakan orang lain, itu yang bermasalah gitu loh. Itu wa'aftiru, ya, wa'aftiru, ya, jadi sumu li ru'yatihi wa'aftiru li ru'yatihi. Kalau mau puasa silakan lihat bulan, mau buka juga lihat bulan. Saya dulu lagi masih mudaan, umur 40 35 mah rajin banget asal mau puasa ke Kampung Baru ya. Kalau mau udah tua males, sudah banyak anak mudanya gantian. Lagi matanya udah nggak tapi awas, Pak. Tapi kalau ada duit mah awas banget, Pak.
Hadirin hadirat yang saya hormati, maka kebiasaan ceramah di akhir Sya'ban itu dilakukan oleh Nabi, Pak. Di antaranya adalah sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Nabi itu bukan hanya orang Arab, tapi ada orang Persia, namanya Salman. Kata Salman, Rasul bersabda gini, "Khotobana Rasulullah, telah berceramah kepada kami oleh Nabi di akhir Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban." Lalu Nabi isi ceramahnya dengan ucapan pertama, ya ayuhan nas, gitu. Ya ayuhan nas. Ini teks hadis, Pak. Kalau kita perhatikan namanya lafzun am wa uridu bihi khusus. Lafaznya umum tapi yang dimaksud adalah khusus orang yang beriman. Pertama itu begitu. Yang kedua, boleh jadi Nabi juga menghimbau kepada orang-orang yang tidak beriman, kena sebutnya manusia. Itu juga disebut qad azallakum syahrun mubarakun. Kamu akan mendapatkan naungan bulan yang agung dan bulan yang penuh berkah. Berarti semua tuh orang tuh, mohon maaf, bulan Ramadan kan yang dapat rezeki bukan kita doang, Pak. Ya betul gak? Maaf, orang Cina dagangannya paling laku bulan Ramadan, Pak. Pada belanja tuh, pada ganti pakaian tuh, ya. Itu syahrul azim, itu dari segi ekonomi. Karena bulan Ramadan bukan hanya dari segi ibadah, Pak. Dari segi ekonomi juga menggiliat itu, Pak. Coba lihat pinggir-pinggir jalan para pedagang tuh, lakunya luar biasa, Pak. Itu rezeki yang Allah kasih, itu bukan hanya buat orang yang beriman. Makanya Nabi, ya ayuhan nas qad azallakum syahrun azimun mubarakun. Ya. Ayuhan nas nyebutnya, Pak. Wahai manusia, ya, kalian itu akan kedatangan bulan yang agung dan bulan yang penuh berkah. Syahrul mubarakun sebutannya buat bulan Ramadan itu apa? Penuh berkah. Bentuknya apa? Bentuknya adalah kalau di bulan lain kita beramal dibalasnya 10, kalau di luar Ramadan, kalau di dalam Ramadan dilipat gandakan, Pak. Jadi itu hadis selanjutnya, siapa orang yang mengerjakan kebaikan di bulan Ramadan itu diberi nilai pahala wajib tuh. Siapa orang yang mengerjakan pahala wajib, mengerjakan yang wajib, maka diberikan 27 lebih daripada 27 derajat pahala wajib. Jadi dilipat gandakan, Pak. Dilipat gandakan. Itu keberkahannya. Di bulan lain kita baca Quran dibalas 10 di bulan lain, tapi di bulan Ramadan lebih dari itu, Pak. Dilipat gandakan. Itu bentuk keberkahan. Kalau kita ngasih makan orang yang susah di luar Ramadan, itu pahalanya dibandingkan dengan bulan Ramadan itu beda, Pak. Makanya kata Nabi kan, man fattara shaiman, siapa orang yang memberikan buka kepada orang yang puasa, kana lahu ajruhu misla shaimihi, pahalanya seperti orang yang puasa tuh. Ini ada orang dengar hadis begini, Pak Dewa, ya kalau begitu saya perusahaan nggak usah puasa aja, saya ngasih sumbangan aja, karena pahalanya sama kayak orang puasa. Bukan begitu maksudnya, lebih-lebih orang yang berpuasa itu punya nilai yang lebih, begitu. Kayak ada hadis begini, Pak, siapa orang baca Quran itu payah nyebutnya payah, kalau bahasa saya kayak orang jalan di tanah budak-budak begitu nyebut hurufnya, itu pahalanya 2, Pak. Pahala baca dan pahala agak bisa itu nyebut ya sin, terus susah dah nyebutnya tuh berlipat ganda tuh payahnya, itu 2, Pak, pahalanya 2. Itu bukan berarti kalau begitu saya tetap aja Pak Ustadz kagak bisa baca Quran karena pahalanya 2. Bukan, yang bagus lebih bagus, Pak. Jangan dipahami begitu, ya. Karena baca Quran yang lancar, yang cakep itu cuma 1, yang adud-adudan baca Qurannya 2.
bacanya dapat, adud-adudnya dapat Pak, gitu. Jangan selamanya adud-adudan mulu, kita rapihin. Kayak mobil kita kan kalau jalannya aduk-aduk gitu kan bensin kagak beres, kita servis Pak, masih bagusan yang kencang juga, begitu kira-kira. Dan jadi kita memahami teks hadis, memahami teks ucapan-ucapan ulama yang mesti kita ada masuk logika, gitu ya. Karena para ulama kita juga begitu ketika menjelaskan hadis. Nah, syahrul mubarakun itu kalau kita artikan mubarak itu adalah berkah, itu adalah kesadaran kita atas untuk beribadah kepada Allah. Itu baru berkah, pengertian yang umum. Tingkat kesadaran kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Ramadan, Pak. Bener nggak ya? Ini subuhannya saat penuh nih. Besok makanya ya kalau Ramadan kayaknya lebih penuh di sini, Pak. Ya, bulan Ramadan sih penuh gini sampai ke belakang. Besok di bulan Ramadan lebih penuh Pak. Itu kan berarti tingkat kesadaran orang beragama itu dibangkitkan di Ramadan Pak. Bukan hanya ibadah Pak, keimanannya dibangkitkan. Mohon maaf, besok dah hari Rabu pagi atau mau sekarang juga udah mulai coba di makam, dah lihat banyak gak Pak orang ke makam, ke kuburan. Yang kemarin-kemarin kagak hidup tuh sama kuburan bapaknya, sekarang mah hidup bawa pengki, bawa sapu Pak, disapuin itu kuburan bapaknya tuh. Itu kan dibangkitkan tuh, dibangkitkan rasa. Asal inget aja ke kuburan, jangan ke kuburan ngerokok, kuburan ngobrol. Kalau masuk kuburan itu makam jangan minum, jangan ngerokok. Emang apa Pak Ustaz? Apaan itu lapangan? Bukan. Kalau kita masih minum, kita masih ngerokok, itu jauh sama mati Pak. Kecuali rokoknya dimatiin. Lah orang kalau minum di kuburan gitu, ya jauh dah sama mati. Ulama-ulama kita ketika ingat mati kagak mau minum Pak, gak mau makan, di kuburan pakai bawa aku sama roti. Ya jauh sama mati, jauh, ingat sama mati jauh. Kan kita disuruh ingat mati emang. Tapi ingat mati bukan berarti disebut-sebut itu mati. Kapan gua mati? Kapan gua mati? Bukan. Semakin rajin ibadah. Ya. Nah bukan hanya itu yang kita perbaiki Pak. Di akhir Sya'ban itu juga kena, mohon maaf ya, ketika kita tanggal 15 Sya'ban itu kan Allah itu yattali'ullahu, itu ada yattali'ullahu ala jami ibadihi. Yattali'u itu kalau kita artikan dari kata tola'a, yattali'u artinya kan apa? Datang ya. Kan ada syair gini, tola'al badru alaina min saniyatil wada, gitu. Tola'a artinya itu kalimat nyambut Nabi ketika Nabi pulang perang, disambut oleh para sahabat. Datang Nabi di balik gunung Sina. Itu kata tolik nggak bisa kita artikan datang Pak. Allah datang ketika tanggal 15. Datangnya bagaimana? Apakah pakai sepeda? Pakai mobil? Itu hadis-hadis sifat, nggak bisa kita terjemahkan datang. Datang itu buat kita Pak. Makanya ulama itu sangat apik ketika menerjemahkan kalimat bahasa. Kalau kita terjemahin dengan bahasa kita yang kita paham, bermasalah itu tauhidnya. Kalau kita datang itu bentuknya fisik. Apa datangnya pakai kereta, apa pakai kapal? Bukan, itu yattali'ullahu ala jami ibadi, maknanya Allah memberikan rahmat. Allah memberikan rahmat. Apa bentuk rahmatnya? Nah, ketika dia menegakkan malam-malamnya dengan cara beribadah, baca Quran kah, zikir kah? Karena kata hadis itu qumu lailaha, tegakkan malam Sya'ban itu, wasumu naharoha, siangnya puasa. Ketika kita begitu tuh, itu rahmat Allah dapat kita ya, rahmat Allah. Makanya ini kata-kata wasumu naharoha, siangnya puasa di tanggal 15. Ada orang menafsirkan bahwa kalau sudah tanggal 15 enggak boleh puasa. Berarti idan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau udah datang bulan nisfu Sya'ban tanggal 15 fala tasumu, maka jangan puasa.
itu maksudnya adalah ditakuti nanti ada hari-hari syak gitu. Adapun kita puasa qada, puasa sunnah, kebetulan setelah itu kita sudah puasa di tanggal 1 Sya'bannya atau tanggal 15 kita puasa, boleh itu menjelang tanggal 2 hari atau 3 hari sebelum Ramadan masih boleh puasa, Pak. Masih boleh. Ini kadang-kadang orang jelasin itu nggak boleh puasa kalau udah tanggal 15 Sya'ban. Itu hadis yang dipakai fala tasumu, itu hadis yang dipakai. Itu ulama-ulama hadis wa dha'afahu. Ulama hadis itu anggap dhaif itu hadis. Ada yang bijaksana ditakuti karena nanti masuk yaumus syak, hari syak. Kalau orang udah biasa puasa kan boleh jadi itu masih puasa, Kamisnya masih puasa, Seninnya masih puasa. Jadi menjelang mendekati 2 hari sebelum masuk Ramadan atau 3 hari dah tuh batasan kebiasaan begitu ya. Nah di situ ketika Allah tengok berikan rahmat itu semua hambanya, kecuali ada yang kagak Allah berikan rahmat. Siapa itu? Musyrikin, orang musyrik, Pak. Orang musyrik itu kita semata-mata nyembah patung kan kagak, Pak. Tapi kadang-kadang omongan kita tuh tidak terasa kalau itu kayak mendekati, Pak. Nih ada orang, ini saya burung perkutut saya ini, kalau nggak ada burung perkutut ini, wah rezeki saya mampet. Sampai di burung perkutut, Pak, ngomongnya. Nah itu musyrik, Pak. Nih saya punya cincin luar biasa nih cincin saya, kalau saya gosok-gosok jangankan anak perawan, nenek-nenek datengin saya begitu. Itu musyrik, Pak. Tipis, Pak. Nah bagaimana itu begitu tuh? Itu juga dikategorikan begitu ya, dikategorikan. Sama juga begini, Pak, kalau kita mau ngomong sampai di situ, Pak. Nasi itu mengenyangkan, bener nggak, Pak? Nasi itu mengenyangkan. Kalau sampai di nasi, musyrik. Yang memberi kenyang itu Allah. Banyak orang yang kagak makan tetap sehat ya, Allah yang ngasih kenyang. Makanya jangan sampai di situ tuh ngomongnya tuh ya. Tapi memang itulah tauhid ulama-ulama kita, Pak. Kalau bahasa ulama-ulama kita yang ahli sunnah wal jamaah 24 karat, bukan sekarat, bukan 24 karat, itu kan ada sebab, Pak. Bapak palanya pusing nih, pusing banget kepala saya nih, tolong beliin bodrek, minum bodrek. Hilang nggak pusingnya, Pak? Hilang nggak pusingnya? Hilang, Pak. Itu kan kita ngomongnya dengan sebab. Bodrek saya minum, kepala saya hilang. Dipakai dengan sebab, Pak. Bener nggak? Bapak punya bini sekarang nih, ada sebabnya nggak ketemu bini? Kan ada sebabnya. Di mana? Di layar tancap dulu ketemunya begitu kan? Ada sebabnya. Nggak mentang-mentang begitu Allah kita ditemukan. Rezeki kita kan dikasih juga pakai sebab, Pak. Melalui orang kita kerja di tempat, disitulah bentuk rezeki Allah ngasih kita kepada orang. Makanya di dalam Islam kita sama orang kagak boleh marah. Ngajari kan begitu. Emang apa kalau marah? Kan kita mah cuma ngeliat marahnya doang. Kalau marah itu rezeki kita dipampet, Pak. Coba dah di perusahaan kita marah sama bos, ngambek kita, lah dipecat, Pak. Habis kan rezekinya kagak dah. Pindah tempat lain, begitu lagi, pecat lagi, Pak. Kalau bahasa saya yang gampang, kalau kita di rumah tangga lingkungan kita sama tetangga marah, depan belakang kiri belakang marah, susah, Pak, minjem pacul. Apa mau kita minjem pacul orang dia marah, susah. Makanya Islam mengajarkan tuh jangan marah, Pak. Kalau marah juga boleh berapa? Cuma 3 hari. 3 hari aja marah. Ini mah bini marah sampai berhari-hari. Jangan sama bini marah-marah. Kalau marah sama bini kita pindah kamar aja belakang, Pak. Ketika hujan turun kayaknya dingin banget, pindah ke depan kan dekat tuh ya. Nah itu adalah Allah tidak berikan ampunan tuh musyrik. Nah yang kedua yang Allah nggak beri ampunan adalah musyahinin. Musyahinin itu orang yang mempunyai rasa dengki, rasa iri, apalagi marah. Itu Allah nggak ampunin tuh selama dia belum minta maaf.
Nah makanya di akhir Sya'ban itu biasa kita tuh saling minta maaf tuh ya, sama tetangga, sama teman. Kan kemarin nggak hidup tuh Pak, maafin ya gue mau puasa besok, begitu Pak. Itu orang yang minta begitu tuh diampuni Allah. Kalau dia marah sama tetangga, marah itu kagak diampunin. Emang kalau dosa diampunin bagaimana Pak rasanya Pak? Berasa nggak Pak kalau dosa diampunin? Dosa diampunin berasa. Kan kata ngeliat gini Pak, Zohor ketemu Zohor, Asar ketemu Asar, Ramadan ketemu Ramadan, itu mukaffiratun, Allah hapus tuh dosa kita. Lah sekarang kalau dosa kita dihapus, itu berasa nggak sama kita? Itu nggak ada yang tahu kecuali kita sendiri Pak. Ngapain bentuknya? Kalau kita melangkah itu kita rasanya enteng aja Pak, itu dosa nggak ada Pak. Mau ngasih jariah tuh, sodakoh, itu enteng aja Pak. Makanya besok bulan Ramadan kalau datang ke masjid bawa duitnya jangan yang bervariasi, ada 50, ada 100, ada 5.000, ada 2.000, jangan. Emang apa? Itu duit berdebat di kantong Pak, kata yang 100 ya ada kotak lewat, ya jangan gua lewat ini, diambil nih. Didengar sama 50.000 kagak bakalan ente, gua yang 50 nih bakal dicemplungin. Didengar sama yang 2.000 udah lecek lagi, kagak bakalan ente, gua yang keluar nih yang 2.000. Bener yang keluar 2.000 kan. Yang dibawa ke masjid itu setiap Ramadan adalah yang ada pecinya Pak, yang merah. Kalau di tanggal 1 kita konsisten dengan itu, itulah duit kita tuh Pak, selama Ramadan dilipat gandakan Pak. Saya bukan kayak Yusuf Mansur Pak, ngasih amalan buat sedekah gelang orang dicopotin, bukan. Buat masjid. Masjid kan ada listrik ya, ada imam rawatib kita, itu imam rawatib kita diperhatikan Pak ya. Ini mohon maaf Pak Imam, imam rawatib itu perhatikan. Emang gara-gara dapat 27 derajat dari siapa Pak? Dari imam perhatikan tuh ya, semuanya diperhatikan. Jangan soalnya pengen dapat 27 imam dicuekin baik lagi. Udah gitu agak diperhatikan kali dari segi finansialnya. Itu kalau diperhatikan juga bacanya juga rapi Pak, kayak tadi itu subuhnya tartil gitu. Coba kalau imamnya agak diperhatikan, bodoh amat lu gue supir gue bawa bagaimana kayak begitu kira-kira Pak. Perhatikan tuh. Nah makanya di bulan Ramadan itu imamnya kan kadang-kadang diperhatikan tuh Pak. Ada satu masjid Pak, imam kagak diperhatikan Pak, kagak diperhatikan. Itu bacanya salah mulu. Ketika ditanya, Pak Imam apa sih salah mulu baca? Itu bocah belum punya baju, begitu ngomongnya. Perhatikan itu imam ya. Sodik perhatikan tuh imam. Ya. Biar imaminnya rajin tuh, udah standby dia. Kita dapat 27 Pak, kalau sendiri berapa di rumah? Kan ke 27 gara-gara imam. Itu jadi musahin itu orang yang marah itu tidak mendapatkan ampunan. Makanya ketika masuk Ramadan masih tetap marah, itu puasanya juga tidak diterima. Ketika Ramadan kita rapikan, kita akan keluar setelah Ramadan itu kata bagaikan bayi yang baru lahir, nggak ada dosanya. Coba Pak, ketika kita nggak merasa salah, rasanya hati gembira, itu Ramadan, setelah Ramadan Idul Fitri, semuanya orang itu pada nyengir Pak, tawa gitu ya, girang gitu, salaman. Itu menunjukkan hati kita benar-benar bersih Pak. Berarti kalau andai kata setelah Idul Fitri masih ada yang manyun aja, salaman kagogah, nggak mau, itu masih ada dosanya Pak. Apalagi masih masuk pintu lain, keluar pintu lain, itu masih ada dosanya Pak. Jadi dosa menganjal sama kita gitu. Makanya kita perbaiki itu tuh, jangan sampai masih ada tuh ganjilan-ganjilan menjelang masuk ke Ramadan. Ini kita jadikan pembersih kita. Kita bertekad untuk memperbaiki diri kita, baik yang terkait kepada Allah maupun yang terkait kepada manusia. Jadi ada itulah yang kita minta ya, penggiat-penggiat Ramadan
Itu yang pertama tadi saya katakan Allahumma ja'alna bil imani kamilin, ya. Di situ ada doa yang Pak. Ramadan itu mendidik kita supaya apa kita? Wa fid dunya zahidin. Itu kan ada tuh. Wa fid dunya itu doa kalau kita perhatikan ada hampir ada 9-10 permintaan kita, Pak. Ya. Makanya itu kalau lagi imam baca doa itu kita benar-benar tuh kita ngaminin amin. Itu amin kan namanya. Ya Allah terimalah, ya Allah terimalah begitu. Dan kadang-kadang imam lagi baca ada yang main HP, ada yang ogah angkat tangan. Itu permintaan kita di Ramadan, Pak. Wa fid dunya zahidin. Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang zuhud di dunia. Zuhud itu amalan hati. Zuhud itu amalan hati. Supaya kita itu jangan rakus begitu. Makanya ada namanya zuhdul awam. Zuhud kebanyakan orang itu adalah ketika dia sudah meninggalkan barang yang haram, maka itu sudah dikategorikan zuhud. Bukan berarti zuhud itu adalah benci sama dunia, bukan, salah. Pakaiannya adalah compang-camping, itu bukan. Ketika dia meninggalkan yang haram, itu sudah dikatakan zuhud secara umum. Alhamdulillah kita meninggalkan udah termasuk zuhud. Ada zuhud al-khawas, zuhud yang khusus. Itu dia zuhud yang khusus sampai yang halal pun dia tidak cukupi, hanya sekedar kecukupan dia, hanya sekedar. Nah di Ramadan kan begitu kita, yang halal aja kita jangan makan banyak-banyak. Sebab kalau andai kata buka itu kebanyakan, Pak, makannya rokok juga, kopi juga, cendol juga, semua jadi embat dah tuh. Akhirnya ngantuk dah tuh, bonjor aja di depan pintu sambil ngerokok. Udah gitu hujan lagi, kira-kira ke masjid nggak, Pak? Ogah, Pak, ke masjid hujan, karena kelaparan, kekenyangan, Pak. Kalau bahasa Betawi sampai kemal-kelan makannya banyak, nasi juga, tupat juga dimakan. Itu tuh orang yang zuhud khawas tuh yang halal pun dia akan kurangi, Pak. Nah Ramadan itu mengajarkan kita begitu, Pak, zuhud. Ya. Kalau zuhdul khawas yang disebut namanya zuhdul arifin, zuhud orang-orang yang arif billah, itu adalah sampai yang halal pun dia tidak lakukan. Kalau itu adalah menyebabkan dia lupa kepada Allah, lupa kepada Allah. Nah, ini kan manusia kita lihat begini adalah punya makom, Pak, punya makom, punya tingkatan-tingkatan di dalam derajat memahami agama, menuju ilallah. Kalau dalam bahasa sufi namanya suluk ilallah, menuju Allah Subhanahu wa taala. Berbeda-beda, nggak sama, ya. Ya makom kita makom umum aja. Ketika kita adalah tarkul haram wa tarkul manhi, itu udah zuhud. Itu kita minta setiap malam, wa fid dunya zahidin. Itu nasihat buat kita sebenarnya, bagi yang ngerti, bagi yang paham itu doa. Kalau kagak juga kan langsung tinggal kabur, ya. Karena memang permintaannya kagak ngerti dia. Bagaimana supaya ngerti? Ya kita ngaji, kita deketin datu ustad, kita deketin datu ulama, supaya ada perbaikan dari Ramadan ke Ramadan, ya. Lalu itu doanya wa fil akhirati raghibin tuh, wa fil akhirati raghibin. Kalau soal urusan akhirat itu, ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang suka banget sama urusan akhirat. Ketika diajak begini langsung disambut. Ini masjid butuh ini, langsung saya 2 meter, saya 3 meter. Itu wa fil akhirati raghibin. Urusan akhirat kita sangat suka, urusan akhirat kita sangat gemar, ya. Itu kita minta di bulan Ramadan. Maka para ulama menyambut Ramadan, tarhib Ramadan itu adalah 6 bulan dia minta supaya ketemu dengan Ramadan, 6 bulan berikutnya supaya dia diterima amalnya, gitu, Pak. Itu ulama-ulama salaf. Makanya ada doa tuh, Pak. Bapak doa apa ya? Allahumma sallimni Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamahu minna mutaqabbala, gitu.
Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, hantarkan saya ke Ramadan. Salimni itu hantarkan. Hantarkan saya ke Ramadan. Artinya panjang umur tuh, gitu. Maksudnya tuh panjang umur. Mau Pak umur panjang? Mau nggak umur panjang? Mau ya. Tapi jangan sampai kepanjangan. Kenapa emang? Kalau kepanjangan nggak ada temennya Pak. Mau Bapak mau nggak ada pangkatnya, nggak ada pangkatannya. Ngomong sama cucu kagak nyambung, sama mertua kagak nyambung, udah kayak aki. Jangan berpanjang. Makanya ada orang yang minta Allahumma tawil umurona, ya Allah panjangin umur saya. Pak dipanjangin Pak, dipanjangin umurnya itu orang. Datanglah dia malaikat, datang malaikat berupa aki-aki yang sangat sudah tua. Datang mampir dah tuh, pulang dari Masjid Al-Furqan mampir tuh aki-aki. Ya, Assalamualaikum, mohon maaf saya belum sarapan. Karena jamaah masjid, ya Kong, saya kasih nasi uduk tuh nggak beliin. Ketika dikasih nasi uduk disuruh makan, tangannya nggak bisa sampai ke sini Pak. Kalau ditua, kan kalau ditua tangan kan sampai Pak, kaku. Disuapin itu sama yang punya rumah, disuapin sampai selesai. Habis makan pengen Pak. Ini tamu bukan main, ini nyusahin karena dia orang ibadah. Ayo Kang berak di kamar saya Bang, di tempat saya. Dia dimasukin WC-nya cakep, orang kaya. Dia biasanya di kebun. Duduk kagak bisa Pak, didudukin Pak. Giliran cebok juga kagak bisa, tangannya kagak sampai, dicebokin Pak. Kata ini udah habis cebok ditaruh depan dah. Dia doa, ya Allah kalau gitu saya minta umur panjang, jangan dipanjangin ya Allah, matiin ya sekarang. Emang kenapa? Itu tadi udah tua banget nyusahin orang begitu. Jadi kalau memang tua itu begitu Pak, kadang-kadang nyusahin Pak ya. Kalau kita punya anak taat, kalau punya bini baik, kalau kagak di kamar aja kita ngaling bawa, ngaling ngurusin tuh ya. Ini gambaran di kitab tuh ada begitu Pak, karena minta umur panjang ya, dikasih datang oleh malaikat tuh mau lebih itu tuh. Akhirnya dia dicabut tuh, ya Allah saya cabut permintaan saya karena saya ngelihat ini orang tua begini nyusahin banget ini Pak begitu. Akhirnya kagak mau, udah minta umur panjang. Udah kalau gitu matiin saya aja selagi saya sehat gitu. Selagi saya ibadah itu matiin saya, itu permintaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka datangnya bulan suci Ramadan ini di penghujung bulan Sya'ban, kita saling bermaafan kepada tetangga, kepada sahabat, istri kepada suami, suami kepada istri, mantu kepada mertua, mertua kepada mantu, agar kita menjalani ibadah di bulan Ramadan dalam keadaan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita, dan Allah berikan kita istiqomah di dalam segala kebaikan, baik yang terkait urusan akhirat maupun yang terkait dengan urusan dunia. Sampai di sini apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama buat diri saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.